Mungkin ini gambaran saya ke depan, PMI ke depan harus seperti apa. Kita berangkat bahwa PMI bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama secara khusus dan secara umum bagian daripada Indonesia. Nah, maka saya melihat PMI basis kaderisasinya berada di perguruan tinggi, universitas, institut, sekolah tinggi dan sebagainya. Maka kedepannya PMI harus mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan merupakan kata kunci saya untuk mengembangkan PMI ke depan. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Iya. Ekosistem ilmu pengetahuan di PMI. Caranya? Saya akan menyusun draft untuk membuat tawaran paradigma baru di PMI. Tawaran paradigma baru. Ya. Wah, ini kita naik ke atas ini, karena ini sesuatu yang baru. Apa itu? Selama ini paradigma di PMI yang masih dipakai kritis transformatif. Paradigma kritis transformatif. Apa yang salah dengan? Penjelasannya panjang, tapi intinya bahwa kader harus kritis terhadap suatu hal dan membuat perubahan-perubahan yang ada. Tapi bagi saya di era disrupsi, era banyak yang bilang revolusi industri 4.0 dan sebagainya, orang dituntut untuk berkarya dan berproduksi lebih banyak dan harus berbeda dengan yang lainnya. Harus berbeda. Yang membedakan satu individu dengan individu yang lainnya adalah produk. Yang membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya adalah produk atau karya. Maka saya ingin menambahkan satu kata dalam paradigma PMI. Ya. Kritis, transformatif, dan produktif. Produktif. Ya. Jadi orientasi gerakan PMI ke depan, baik itu kaderisasi, gerakan, ya, dan semuanya harus berbasis karya. Apa yang dilakukan sahabat-sahabat harus ada karyanya dan satu produknya. Jadi ada output yang jelas. Ada output yang jelas. Semisal begini, sahabat-sahabat sering diskusi di rayon, Mas. 3-4 jam. Apa yang dihasilkan? Mereka membuat kegiatan banyak. Apa yang bisa dihasilkan dan itu berkelanjutan semisal. Atau bisa ditiru, dicontoh orang-orang yang lain atau kader yang lain. Artinya di situ kosong yang selama ini. Saya melihat di beberapa cabang, mereka sudah ada sebetulnya di beberapa cabang yang berorientasi karya dan produk, hanya saja belum masif. Contohnya di mana yang sudah masif? Contohnya semisal saya kemarin di salah satu, saya tidak menyebut cabang ya, saya kemarin berkunjung ke salah satu cabang di Jawa Timur, mereka punya karya di bidang entrepreneur. Menggunakan WhatsApp akun bisnis, menyediakan jasa banyak hal, desain dan sebagainya, dan itu laku dijual dan itu bisa menghidupi komisariat. Itu adalah contoh produk PMI di bidang kewirausahaan. Tapi kemudian tidak masif, ya mungkin karena belum dipanggungkan atau belum punya legitimasi ilmiah sehingga bisa ditiru, dikopi untuk komisariat-komisariat. Jadi salah satu ini correct me if I'm wrong. Jadi Anda akan nyari best practices di bawah, memamerkannya di sebuah festival, agar ditiru oleh orang banyak. Salah satunya. Nah, begitu juga hal yang lain, semisal kader PMI yang berorientasi di bidang seni dan kebudayaan. Mana karya musiknya, mana karya tarinya, mana konten di media sosialnya. Sejauh ini jangan-jangan kita hanya berwacana, berdiskusi semalaman, berbicara tentang konsep kebudayaan dan lain-lain tanpa ngapa-ngapain, tanpa ada produk. Atau semisal sahabat-sahabat yang suka diskusi semalaman, mana bukunya, mana jurnalnya, mana artikelnya, mana konten di media sosialnya. Saya kira harus ada orientasi karya ke depan.